wabarakatuh. Innal hamdalillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tampaknya satu ungkapan, satu curhatan yang pantas kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah rasa syukur kita, rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa, masya Allah ya, di suatu situasi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, bisa makan bersama ya. Insya Allah biar sedikit dibacakan ayat Al-Quran. Insya Allah tanpa kita lihat di atas kita itu malaikat berkumpul. Kita tidak bisa melihat. Yang malaikat berkumpul bertasbih ya, dan mendoakan kita agar kita semua diampuni dosanya oleh Allah SWT. Jadi alhamdulillah ya, syukur kita kepada Allah SWT adalah satu hal yang pantas kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan tabi'in, dan seluruh umat Islam termasuk kita semuanya yang insya Allah senantiasa istiqomah di jalan Allah SWT. Saudara-saudara semuanya yang ia cintai dan ia sayangi karena Allah, mohon izin Maena, Abah Jaya, Wakajimul dan semuanya, ada satu sedikit ya yang ingin disampaikan. Di awal tadi ada tausiah korbannya ya, yang sebenarnya ya itu mungkin sudah pada hafal ya. Tadi surat apa Pak? Maena tadi itu. Dan dibatas surat apa Pak Abah Jaya tadi? Tabarok ya, insya Allah sudah hafal semuanya. Tabarok ya. Di ayat kedua, Bapak Ibu sekalian, jadi itu kalau kita ulangi lagi ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Quran surat Tabarok ini bahwa ya, yang telah menciptakan
alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan maut, kematian, wal hayata, dan hayat atau kehidupan, mati dan hidup. Untuk apa? Jadi kalau kita perhatikan Bapak sekalian, dalam kehidupan dunia ini sangat sebentar sekali. Makanya jangan sia-siakan kehidupan yang sebentar ini. Ya, secara umum kita ini nih ya, yang di dunia, kalau di dunia ini ya kita sering sesuatu yang menyenangkan apa? Ketika berkumpul-kumpul ya. Kumpul ini yang pertama ketika seorang dilahirkan, pada kumpul semua tuh, ada uang, bibi, semua pada kumpul. Kumpulan yang kedua adalah apa? Yang kedua saat pernikahan, Masya Allah ya, itu kumpul lagi pernikahan. Dan yang terakhir kumpulnya kita, saudara-saudara kita adalah ketika kematian kita datang ya, di akhir, para kumpul semua tuh. Tapi berbeda ketika perkumpulan yang terakhir ini, karena ini menentukan kita apakah kita akan masuk dalam surganya Allah atau siksanya Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat itu ya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, bahwasanya nanti itu orang itu terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan yang pertama dan golongan yang kedua. Jadi kalau golongan orang-orang yang pertama ini adalah orang-orang kafir dan orang munafik, itu langsung masuk nerakanya Allah. Kemudian orang-orang golongan ini, orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman ini, ya. Jadi nanti ada orang yang langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Ya, salah satunya apa? Ya, salah satunya adalah seorang istri di mana dia itu tidak pernah sholat tahajud, tidak pernah puasa sunnah, dia hanya mengerjakan sholat fardu, ya, di rumahnya. Abdulnya, kemudian puasa itu di puasa di Ramadan, haji jika mampu, ya, hanya mengerjakan sesuatu yang wajib, ya, zakat, puasa, haji jika mampu, dan dia tidak pernah sholat tahajud, tidak pernah bersedekah dan sebagainya. Dia hanya melakukan sholat yang wajib itu, dia bisa masuk surganya Allah SWT tanpa hisab, langsung cepat hilang. Ya, mengerjakan seperti yang tadi disebutkan. Dan yang kedua adalah taat kepada suaminya. Taat kepada suaminya sepanjang ketaatannya itu tidak ada maksiat kepada Allah SWT. Jadi sebenarnya padahal di sana disampaikan penduduk neraka itu paling banyak adalah wanita. Tetapi ada satu kelebihan bagi wanita, dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, enggak dihisab ya. Kalau yang tadi orang masuk surganya Allah tadi kata bagaimana? Ya, orang beriman satu ya, langsung masuk surganya Allah tanpa hisab. Itu adalah seorang wanita atau seorang istri yang dia hanya mengerjakan ibadah-ibadah wajib, puasa di bulan Ramadan, sholat fardu di rumah, ya, kemudian zakat, haji jika mampu, dan yang terpenting di sini dengan syarat satu lagi adalah taat kepada suaminya. Ya. Nah, kalau ini ada dalam diri seorang tadi, insya Allah bisa masuk surganya Allah tanpa hisab. Gitu. Jadi ini padahal di Al-Quran dijelaskan penduduk neraka terbanyak adalah wanita. Tapi wanita punya peluang yang besar bisa masuk surganya Allah SWT dengan tadi, ya, taat kepada suaminya. Jadi kalau ini ada nih, insyaallah tanpa hisab, ya. Taat kepada suami dalam artian suaminya ridho kepada istrinya. Itu makanya hati-hati adik-adik sekalian ya, kepada adik-adikku yang perempuan, belajarlah untuk selalu taat pada suaminya. Namun demikian, suami pun jangan mentang-mentang harus taat kepada suaminya, berbuat seenaknya gitu ya, menyakitin hati istri nggak boleh itu ya, berkata kasar nggak boleh itu ya. Ya harus betul-betul. Jadi seorang laki-laki atau seorang suami
Yang terbaik di hadapan Allah adalah orang yang paling baik pada istrinya. Kalau pada istrinya baik, dialah orang yang terbaik. Ya. Nah, jadi ini harus saling ini. Tadi kembali ke yang tadi, bahwa kalau orang-orang munafik, orang kafir langsung masuk nerakanya Allah SWT, bukan jahanam selamanya. Nah, orang-orang Islam itu nanti dilihat. Yang pertama tadi, ya, ada satu golongan orang yang langsung masuk surga tanpa dihisab. Salah satunya tadi, seorang wanita, seorang istri yang punya suami, dia taat kepada suaminya, di mana suaminya ridho pada dirinya, dia hanya mengerjakan ibadah-ibadah fardu aja. Dari mulai sholat di 5 waktu, ya, kemudian haji jika mampu, puasa dan zakat, ya, masuk surga tanpa hisab, dengan catatan taat pada suami dan ada ridho suami pada istrinya. Itu. Kemudian yang selanjutnya ada orang-orang Muslim beriman itu nanti ditimbang dulu itu. Kalau orang kaya, kalau orang kaya itu perhitungannya panjang. Maka kalau adik-adik ada yang secara ekonomi masih kurang, jangan bersedih hati. Hisabnya pendek. Ya, jangan khawatir. Allah Maha Adil. Semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Tidak ada yang luput. Jadi kalau misalnya kita cuma punya ya tempat tidur, ada lemari, nggak punya rumah karena masih ada orang tua, alhamdulillah. Hisabnya pendek, nggak ada hisab. Gitu. Tapi kalau sudah banyak hartanya dan sebagainya itu kan tanggung jawabkan dari Allah. Dan itu panjang. Sedangkan kalau panjang itu melelahkan banget di akhirat nanti. Ya. Jadi tadi kembali lagi satu orang Islam Muslim beriman itu ya satu golongan langsung masuk surganya Allah tanpa dihisab. Dan salah satunya karena ada yang jihad, ada yang mati karena sebagainya, ada itu seorang wanita, seorang istri yang taat kepada suaminya dan suaminya ridho pada dirinya dan hanya mengerjakan ibadah-ibadah wajib. Kemudian yang sebagainya lagi adalah Muslim yang beriman, tetapi ini harus dilihat dulu nih. Ya, jadi kalau muslim ini beriman, nah nanti ditimbang dulu. Ya, ini timbangannya banyak amal baiknya atau banyak amal buruknya. Kalau amal baiknya banyak, masuk surganya Allah. Tapi kan bisa dulu ditimbang. Yang kayak panjang sekali sampai lama sekali. Nah, kemudian muslim beriman ditimbang ternyata amal buruknya itu lebih banyak, maka masuk neraka dulu dia itu. Tapi berat sekali. Kalau bisa jangan. Mengusahakan sekali dari kita jangan sampai ada yang masuk neraka dulu. Siksaan yang paling ringan di akhirat nanti, ya, di neraka adalah seseorang yang memakai bakiyah, sandal gitu ya. Di mana bakiyah tadi panas sekali sampai ke ubun-ubun, hancur leleh, jadi lagi seperti itu. Itu paling ringan. Makanya berat sekali. Dan jangan sampai kita ini ya. Dan ternyata ini kalau ada suara seperti ini jadi rada terburu-buru dan tidak jelas ininya ya. Dan ternyata tolong ini perhatikan bahwa nanti di akhirat juga akan ada banyak orang yang bangkrut. Bangkrut itu bagaimana? Bangkrut itu jadi dia akan ditimbang nih. Ini ada amal buruk ya dan amal baik nih, amal soleh. Karena orang di akhirat nanti cuma dua bekalnya itu, iman dan amal soleh. Amal soleh ini akan ditimbang. Kalau amal buruknya lebih banyak, langsung masuk neraka. Tetapi kalau amal solehnya lebih banyak, dia akan masuk juga. Nah, orang yang amal solehnya banyak, itu nanti akan kadang-kadang bangkrut. Kenapa? Salah satunya adalah adanya rasa hasad, dengki pada sesama saudaranya. Ini hati-hati ya. Kemarin di beberapa tahun yang lalu pernah disampaikan ya. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan bahwa ada seorang sahabat yang ini nih ahli surga sampai 3 kali. Kemudian sahabat yang lain pengen tahu gimana sih, kata Rasulullah disampaikan sampai 3 kali berturut-turut ahli surga. Ternyata apa? Setelah datang, jadi sahabatnya pengen tahu, akhirnya dia pengen nginep ke rumah si sahabat tadi. Dia ngomong, ya bulan, Afwan,
uridu an askuna fi baitik ma'ak. Jadi saya ingin tinggal di rumahmu selama 3 hari 3 malam. Nah akhirnya tinggal di rumahnya, tahu, oh ternyata dia itu apa? Dia dikatakan ahli surga, tetapi dia tidak melakukan amalan-amalan yang luar biasa. Malamnya habis sholat isya tidur, habis tidur dia tidak bangun sholat malam, tetapi tidak langsung sholat subuh, terus begitu ya. Tidak puasa, ya, tidak sholat malam, tidak sholat duha, dia hanya mengerjakan sholat-sholat saja. Akhirnya kenapa? Ditanya, ternyata kok ini kayaknya biasa aja. Kenapa dia dikatakan ahli surga? Ternyata dalam dirinya tidak ada perasaan hasad, iri, dengki kepada saudara-saudaranya. Itu begitu. Makanya kita sebagai seorang muslim jangan sampai terkecoh ya, bahwasanya tujuan kita itu sebenarnya nanti di akhirat, bukan di sini. Di sini sebentar sekali. Paling kita 60 atau 70 tahun kita sudah dipanggil Allah SWT. Jadi jangan sampai kita terkecoh, terlena ya. Makanya satu hal yang kalau begini terkait dengan masalah ini ya, amal soleh itu kan tadi ya, kalau misalnya amal solehnya tadi yang banyak aja itu belum masuk surga. Kenapa? Karena tadi bisa jadi itu hilang semuanya, bangkrut amal soleh tadi, karena tadi dikurangi dengan sesuatu yang sifatnya tadi pada sama manusianya. Ya, jadi makanya ini yang terpenting di hari yang baik ini, ukhuwah Islam ini dijaga. Makanya hilangkan perasaan sifat iri, dengki. Yang ada adalah rasa cinta dan kasih sayang antara kita semuanya. Jadi rasa cinta ini akan menumbuhkan dan menguatkan sehingga kita terhindar dari sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita. Apalagi sifat-sifat mungkin saling bermusuhan, mencela dan sebagainya. Sifat hasad aja itu berbahaya sekali. Hasad itu bukan apa ya? Hasad itu kita tidak suka terhadap sesuatu yang baik yang ada dalam diri seseorang. Kita merasa nggak suka gitu ya. Tapi kalau misalnya kita membenci, memfitnah, sampai merusak atau mengganggu sebagainya, itu lebih jahat lagi. Hasad aja, nah seperti itu. Ini barangkali mudah-mudahan bisa jadi bahan pelajaran buat kita semuanya, bahwa sebenarnya nanti di akhirat kan cuma iman dan amal soleh. Amal soleh kan ditimbang. Kalau dia banyak masuk surga. Tapi itu pun nanti lihat lagi gimana, dia ada dosa kepada sesamanya enggak? Kalau dosa di hadapan Allah itu hanya 2, dosa kepada hablum minallah, misalnya dia tidak puasa, tidak zakat, itu dosa kepada Allah. Kalau dia sebesar apapun dosa itu kepada Allah, nih ya, perhatikan, sebesar apapun dosa itu kepada Allah, sebesar gunung atau sebanyak apapun, kalau dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, hanguslah itu dosa itu, hilang. Tetapi dosa sekecil apapun, sedikit apapun kepada sesama manusia, selama itu belum diselesaikan dengan manusia yang bersangkutan, tidak akan pernah diampuni dosa itu. Dan itu boleh jadi akan mengurangi amal soleh kita nanti di akhirat. Makanya kalau ada dosa, salah, hilang kepada saudara-saudara kita, cepat selesaikan. Maaf, enggak apa-apa, maaf. Saya kemarin ini gitu ya, mohon maaf, selesaikan, jangan ditunda-tunda, karena nggak akan diampuni oleh Allah. Saya bertobat, tobat kepada Allah adalah dosanya kepada Allah, sifatnya halunan. Tetapi doa kepada manusia tidak bisa dengan bertobat kepada Allah, harus diselesaikan kepada manusia, nggak bisa selesai, nggak bisa hangus. Ya, ini harus dipahami. Makanya harus sering nih, alhamdulillah setelah ini, insya Allah paling tidak kita akan menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang dan saling memaafkan di antara kita semuanya. Barangkali ini saja waktunya sudah habis ya. Mohon maaf kalau tidak banyak dan mungkin agak sedikit terlalu terburu-buru dengan situasi suasana suara yang kurang ini juga. Ya. Dan kita berharap mudah-mudahan di antara kita semuanya selalu ada rasa cinta dan kasih sayang, ukhuwah Islamiyah, rasa persaudaraan terus makin baik dan ini akan terus terjaga oleh dalam diri kita semuanya. Ya. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.